Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Death Trance yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brandon yang baru saja berhasil kabur dari penjara. Brandon ini dipenjara akibat dahulu ia pernah melakukan perampokan bersenjata yang mengakibatkan dirinya pun dipenjara selama 30 tahun. Karena Brandon tak kuat di penjara selama 30 tahun, akhirnya Brandon pun mencari cara agar bisa kabur dari penjara. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Brandon mendapatkan celah atau kesempatan untuk kabur dari penjara. Setelah berhasil kabur, Brandon pergi ke sebuah telepon umum untuk menelpon keluarganya. Brandon ini memiliki dua kakak bernama Angela dan Clarence. Brandon meminta bantuan mereka untuk membawanya pergi ke tempat yang aman. Setelah menelpon mereka, akhirnya Angela bersama dengan Clarence pun bertemu dengan Brandon. Hell you did, cowboy looking mother. Walaupun Brandon ini merupakan seorang kriminal, tapi mereka tetap ingin membantu Brandon untuk lolos dari kejaran polisi. Kemungkinan nanti atau besok muncul berita tentang dirinya yang berhasil kabur dari penjara, dan pastinya Brandon akan menjadi buronan pada polisi. Angela dan Clarence yang tidak ingin Brandon ditangkap lagi, akhirnya mereka berdua pun membawa Brandon ke sebuah peternakan yang dimana peternakan itu dulunya dijadikan sebagai tempat tinggal oleh keluarga mereka. Karena Brandon dulu masih sangat kecil, jadi Brandon tidak bisa mengingat tentang rumah tersebut. Peternakan itu terletak di sebuah desa terpencil dan tentunya para polisi tidak akan bisa mencari Brandon. Rencananya Brandon akan berdiam diri di sana selama bertahun-tahun sampai situasi benar-benar aman. Kemudian Clarence menunjukkan pada Brandon dan Angela sebuah tas berisi senjata yang sempat ia simpan di dalam tong sebelum keluarga mereka memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Terdapat ada beberapa senjata yang bisa mereka gunakan dalam situasi yang genting. Kemudian Clarence kembali memasukkan senjata tersebut ke dalam tong agar tidak diketahui oleh orang lain. Tak lupa Clarence juga membawa sebuah radio agar Brandon bisa tahu berita-berita terkini. Tak bisa lama dari radio tersebut, Clarence mendengar berita mengenai Brandon yang berhasil melarikan diri dari penjara, dan saat ini polisi sedang mencari keberadaan dari Brandon. Polisi tidak akan mungkin mencari Brandon di tengah desa itu mengingat tempat itu sangatlah terpencil. Setiap harinya, Clarence dan Angela akan membawakan makanan dan minuman untuk Brandon. Setelah sekian lama berdiam diri di tempat tersebut, tiba-tiba hujan deras pun melanda daerah itu. Dalam keadaan yang hujan lebat, mereka pun memutuskan untuk bermalam di peternakan itu untuk menemani Brandon. Di tengah malam, Brandon terbangun setelah mendengar ada suara wanita yang tengah meminta tolong. Brandon pun segera mengikuti sumber suara tersebut. Tak lupa, Brandon juga mengambil salah satu pistol untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Setelah menelusuri hutan untuk mencari sumber suara tersebut, Brandon sangat terkejut setelah melihat ada sekelompok dengan menggunakan pakaian putih ingin membunuh seorang wanita. Kelompok tersebut merupakan kelompok kanibal yang sangat suka mengkonsumsi daging seseorang berkulit hitam. Melihat wanita berkulit hitam ingin dibunuh oleh kelompok tersebut, Brandon tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia langsung menembak salah seorang dari kelompok tersebut yang membuat pandangan kelompok itu tertuju pada Brandon. Kelompok itu langsung mengejar Brandon yang dengan berani menembak salah satu di antara mereka. Mengetahui ia dikejar, Brandon segera kembali ke peternakan untuk mengajak Angela dan Clarence pergi dari tempat tersebut. Ketika sampai di peternakan, Brandon hanya bisa menemukan Angela saja, sedangkan Clarence sedang tidur di tempat lain. Clarence pun berhasil ditangkap oleh kelompok itu, sedangkan Angela dan Brandon berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke mobil. Namun mobil itu tiba-tiba saja mogok dan tidak bisa dihidupkan sama sekali. Kelompok tersebut segera menuangkan bensin ke arah mobil itu dan berencana untuk membakar Angela dan Brandon hidup-hidup. Tak ingin mati dengan cara yang menyakitkan, Angela dan Brandon pun terpaksa keluar dari dalam mobil tersebut. Brandon sempat melakukan perlawanan dan berhasil menusuk salah satu di antara mereka. Ia pun masih tetap dikejar oleh kelompok itu dan pada akhirnya salah seorang berhasil membuat Brandon pingsan. Ketika ia tersadar, Brandon sudah berada di peternakan dengan kondisi tangan dan kakinya yang sudah terikat. Brandon yang baru tersadar mencoba menjatuhkan korek api yang ada di kantong celananya, dan ketika berhasil menjatuhkan korek tersebut, tiba-tiba ada seorang pria tua berkulit putih yang datang menghampiri Brandon. Pria tua tersebut kemudian memberitahu Brandon bahwa mereka merupakan kelompok kanibal yang sangat suka memangsa daging dari seseorang berkulit hitam. Kemudian ada salah seorang dari kelompok tersebut yang sedang membawa tangan dari Clarence yang sudah dipotong. Ketika pria tua itu lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Brandon untuk membuka ikatan tali itu dengan menggunakan korek api. Tapi aksinya tersebut dicegah oleh pria tua itu. Brandon pun mencoba membuka tali yang mengikat tangannya secara perlahan, dan setelah berhasil, Brandon mencoba menyerang pria tua tersebut. Terjadilah sedikit pertarungan antara mereka.
Setelah berhasil membunuh pria tua itu, kini Brandon pun membunuh salah satu penjaga di tempat itu. Lalu Brandon segera pergi ke ruangan sebelah dan di sana Brandon melihat seseorang yang sedang memakan daging Clarence. Brandon pun tidak tinggal diam, ia langsung membunuhnya di tempat. Brandon pun merasa kasihan melihat kakaknya yaitu Clarence merasa lemas akibat kehilangan banyak darah. Awalnya Brandon ingin membawa Clarence menuju rumah sakit, tapi karena tempat itu merupakan desa terpencil yang sangat jauh dari yang namanya rumah sakit, pasti membuat Clarence tidak akan bisa terselamatkan. Di detik-detik akhir hayatnya, Clarence menyuruh Brandon untuk menyelamatkan Angela. Tak lama kemudian, Clarence pun meninggal di tempat karena telah kehabisan banyak darah. Brandon pun berjanji akan membalaskan kematian Clarence pada kelompok tersebut. Sebelum pergi ke markas dari kelompok itu, Brandon dengan segera mengambil senjata yang telah mereka simpan sebelumnya, yaitu di dalam tong. Dengan senjata tersebut, Brandon berencana untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Aksi yang dilakukan oleh Brandon dilihat langsung oleh salah seorang pria. Tanpa banyak basa-basi lagi, Brandon langsung menembaknya. Sebelum dia mati, Brandon mulai menginterogasinya dan menanyakan di mana keberadaan dari Angela. Awalnya pria itu tidak ingin memberitahu di mana Angela berada. Tapi Brandon dengan cerdiknya mulai menyiksa pria itu agar pria itu menjadi kesakitan dan mau memberitahu di mana Angela berada. Karena tak tahan menahan rasa sakit, pria itu memberitahu Brandon bahwa Angela saat ini berada di dekat peternakan, di mana di sana terdapat ruangan bawah tanah rahasia. Di sana mereka akan melakukan mantap-mantap terlebih dahulu dengan Angela sebelum akhirnya Angela akan dibunuh. Setelah membuat pria itu sengsara, Brandon segera mencari jalan masuk menuju ke ruang bawah tanah. Setelah menemukan jalan tersebut, Brandon pun mulai menyamar menjadi bagian dari mereka dan juga membawa beberapa senjata untuk membunuh kelompok tersebut. Brandon pun berhasil masuk ke tempat itu dengan mulus. Ia tak tahan melihat Angela yang dilecehkan seperti itu. Oleh sebab itu, Brandon langsung menembak dua pria yang berada di tempat tersebut. Brandon segera membawa Angela keluar dari ruang bawah tanah. Setelah berhasil dilecehkan oleh beberapa orang, Angela pun berniat untuk membalaskan dendam pada kelompok tersebut. Sebelum itu, Angela pun meminta senjata pada Brandon dan rencana balas dendam pun segera dimulai. Pertama-tama, Brandon mengajak Angela untuk melihat mayat dari Clarence yang tewas dengan mengenaskan. Setelah itu, Brandon pun membunuh pria yang telah ia siksa sebelumnya. Aksi Brandon dalam membunuh pria itu diciduk oleh seorang pria berkulit putih bernama Gator. Gator dan anak buahnya segera pergi ke peternakan dengan membawa senjata untuk mencari keberadaan dari Brandon. Tak kenal takut, Brandon muncul tepat di hadapan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, Brandon langsung melempar kapal tepat mengenai Gator sehingga membuat Gator terluka parah. Brandon kemudian dibantu oleh Angela dan Angela mampu membunuh salah satu anak buah Gator, sementara satunya lagi berhasil meloloskan diri meski kakinya sudah berhasil tertembak. Walaupun Gator terluka parah, dia tidak ingin dikalahkan oleh Brandon dan oleh karena itu terjadilah pertarungan sengit antara Gator dengan Brandon. Pertarungan itu dimenangkan oleh Brandon, tapi sayangnya Brandon mendapatkan luka yang cukup parah di bagian dada akibat ditusuk oleh Gator sebelumnya. Kemudian Angela menyuruh Brandon untuk mengejar anak buah Gator yang berhasil kabur, sementara dirinya yang akan mengurus Gator dengan cara menyiksanya. Sementara itu, Brandon mampu mengejar anak buah Gator dan dia berhasil membunuhnya di tempat. Di saat yang sama, Brandon melihat pemimpin kelompok itu yang bernama Delmar bersama dengan anak buahnya yang ingin pergi ke tempat Angela dengan membawa beberapa senjata. Melihat hal tersebut, Brandon segera kembali ke peternakan itu untuk mengajak Angela bersembunyi. Gator kemudian diikat di kursi sementara Brandon dan Angela mulai bersiap-siap untuk menembak Delmar beserta anak buahnya. Di sana, Delmar pun melihat banyak anak buahnya yang telah tewas. Awalnya, Delmar dan anak buahnya yang lain menyuruh mereka untuk keluar dari dalam peternakan, tapi karena Brandon dan Angela tak kunjung keluar membuat Delmar pun menjadi marah besar. Terjadilah baku tembak di antara mereka sehingga peluru yang nyasar mengenai tubuh Gator yang membuat Gator pun tewas di tempat. Aksi tembak-tembakan tersebut berhasil membuat anak buah Delmar semuanya meninggal dunia. Kini hanya menyisakan Delmar satu-satunya orang yang masih selamat dari kelompok tersebut. Delmar segera mengejar Brandon dan Angela yang mencoba untuk kabur. Tapi karena luka parah yang didapat tadi melawan Gator, membuat Brandon tak kuat lagi untuk berjalan.
Brandon menyuruh Angela untuk mencari bala bantuan, sementara dirinya akan mengulur-ulur waktu agar Angela berhasil keluar dari hutan tersebut. Awalnya Angela menolak untuk pergi meninggalkan Brandon, tapi karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Angela pun terpaksa pergi meninggalkan Brandon. Tak berselang lama, pemimpin kelompok itu yaitu Delmar berhasil menemukan keberadaan dari Brandon yang sedang terkapar. Di sisa-sisa tenaganya, Brandon mencoba melakukan perlawanan hingga membuat Delmar pun kewalahan. Setelah pertarungan sengit itu, Brandon hampir saja terbunuh, tapi beruntungnya Angela datang tepat pada waktunya dan berhasil menembak Delmar hingga Delmar pun tewas seketika. Angela pun memberitahu Brandon bahwa dirinya tidak jadi pergi meminta bantuan pada orang lain karena dirinya merasa khawatir dengan keadaan dari Brandon. Oleh sebab itu, Angela memutuskan untuk kembali saja, dan untungnya Angela datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Brandon. Akhirnya hanya mereka berdua pun yang selamat dari peperangan tersebut. Mereka berdua pun mulai keluar dari hutan tersebut untuk mencari bala bantuan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.